Kami akan tambahkan lainnya. Tombol. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Dwi Heru garis bawah bergabung. Lambaikan tangan. Dwi Heru garis. Ini udah ada yang bergabung. Meseza garis bawah bergabung. Jadi Forum siaran langsung. Selamat datang di Observasi 70, obrolan seru bervariasi. Nah, sebetulnya kali ini kita tuh mau ngundang salah seorang psikolog bernama Ibu Oktina Berlianti. Nah, tapi berhubung beliau tadi ada jadwal penting yang tidak bisa ditinggalkan, mendadak sekali. Jadi kali ini saya yang bertanggung jawab untuk mengisi live IG ini, karena kita nggak boleh sampai kosong gitu, walaupun narasumbernya tidak, maksudnya misalnya ada berhalangan hadir, ya mau nggak mau saya yang akan maju di sini. Boleh nih kalau misalnya yang mau ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kita tuh Laini Safter lambaikan. Lainisa, kayaknya waktu itu kita pernah ketemu di counseling training, bukan sih, nggak ketemu ya, maksudnya waktu itu pernah ada peserta juga di counseling training, bener nggak sih kalau aku nggak salah ya lo ya. Jadi sebetulnya kali ini kita mau bahas tentang pola asuh yang tepat di usia remaja bersama dengan ahlinya. Tapi tadi karena mendadak psikolognya lagi ada schedule yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya ya mendadak kita harus reschedule nih untuk live IG-nya. Tapi nggak apa-apa ya, kita mengisi kekosongan. Karena ngomongin masalah remaja, kadang tuh remaja itu abu-abu gitu ya, pengen dianggap dewasa tapi sebenarnya belum menampilkan kedewasaannya gitu. Bener nggak sih? Kayaknya saya juga dulu ngalamin ya. Dulu saya pengen banget buat nggak diatur-atur, pengen segala sesuatunya itu sendiri gitu ya, tapi sebetulnya perilaku saya belum mencerminkan ya gitu. Nah ini nih ambang-ambangnya. Sebenarnya kita akan lebih seru nih kalau ada Mbak Oktina Berlianti, ada psikolognya, tapi nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja deh. Pembuat siaran. Forum siaran langsung. Pembuat Cepi Orlando. Lambaikan Cepi Orlando. Ya, jadi gitu ya. Pembuat siaran. Di luar daftar. Sebenarnya abu-abu, pengen bisa dipercaya, tapi kadang perilakunya tidak sesuai dengan yang terjadi gitu ya. Pengen bebas, pengen keluar, tapi sebetulnya tidak mencerminkan gitu ya. Mungkin nanti Anda yang akan menjadi orang tua akan mengalami fase-fase ini nih di masa-masa remaja. Nah, tapi yang susahnya adalah gimana kalau si remajanya ini punya XX. XX apaan tuh gitu ya? XX tuh gini, ada anak yang punya gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan itu salah satunya adalah autistik atau hambatan komunikasi sosial. Nah, gangguan ini kan sebetulnya nggak sembuh ya. Maksudnya itu bukan penyakit gitu, bukan penyakit yang dikatakan sembuh dalam tanda kutip. Nah, pesan juga WhatsApp 4.303 pesan dari 32 jadi, chat. Remaja itu kan masa-masanya labil. Nah, kalau pada kita gitu ya, alias ya pada orang-orang yang memiliki hambatan komunikasi seperti saya, maka itu akan sangat-sangat menyulitkan. Bayangkan ya, kita nggak bisa menyampaikan pesan apa WhatsApp yang kita inginkan, 4.304 pesan dari 32 chat. Kalau remaja pada umumnya, dia akan menyampaikan, aduh kok aku jelek banget sih, aduh kok aku gini banget ya, lihat di kaca gitu ya, siapa tuh yang sering merasa kayak gitu, aduh aku jerawatan gitu ya. Kita bisa menyampaikan tuh segala isi pikiran kita. Tapi kalau pada remaja yang memiliki hambatan komunikasi sosial atau bisa juga salah satunya adalah autistik, nah mereka ini susah, rata-rata kebanyakan dari mereka itu susah untuk menyampaikan apa yang mereka marah, apa yang mereka inginkan ya gitu. Mereka susah untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Nah, sehingga XX-nya ini akhirnya jadi sering marah, terus emosinya jadi nggak kekendali karena mereka nih susah
ketika misalnya kita lagi marah nih, kita tuh susah menyampaikan, aku tuh kenapa sih, aku tuh kok gini. Apalagi misalnya ya ada remaja-remaja yang sulit menerima perubahan, terutama ini pada remaja yang special need atau punya hambatan perkembangan. Ini teman-teman yang pendidikan juga harus belajar, karena anak-anak seperti itu ada di sekitar kita. Nah, pada kasus ini seringkali ya kayak tadi ya, mereka cemas nih, perubahan-perubahan yang kecil aja kadang udah bikin mereka cemas. Gimana kalau perubahan yang gede, yang besar dan irreversible? Irreversible tuh artinya kalau di dalam psikologi perkembangan, cialah, mulai udah berat ya. Kalau di dalam psikologi perkembangan itu susah kembali ya. Jadi apa namanya, ini misalnya perubahan yang besar tuh apa? Kalau remaja biasanya perubahannya apa sih? Misalnya kalau perempuan gitu ya, misalnya ini misal terjadinya menstruasi atau ada perubahan tinggi badan, bentuk fisiknya, misal pada laki-laki perubahan pada suaranya mungkin jauh lebih ini ya. Nah, itu perubahan-perubahan seperti itu kadang kalau mereka nggak siap itu cemas. Makanya ya teman-teman, untuk anak-anak yang punya hambatan khusus, ketika mereka masa-masa remaja itu harus dipersiapkan sebelum usia remaja. Jadi jangan sampai orang tua kepalang basah nih. Ini kayak dulu saya pengalaman nih. Jadi ketika perempuan tuh haid sekarang tuh udah bisa diukur ya. Maksudnya kalau dulu kan mungkin lebih lama, kalau sekarang mungkin ada yang 9 tahun, 10 tahun gitu. Nah, sebelum itu biasanya orang tua saya mempersiapkan nih, karena tahu anaknya bakalan pubertas gitu ya. Jadi bener-bener dipersiapkan bahwa ini loh nanti akan seperti ini loh gitu. Itu wajib banget untuk kita mempersiapkan itu sebelumnya. Karena nih kasus yang sering terjadi itu ketika misal contoh perempuan sedang sedang mengalami haid gitu, kadang dia tidak memahami apa sih kok begini gitu. Nah, jangan sampai nanti keburu begitu tuh anaknya marah-marah gitu ya. Kita nggak bisa nyalain anaknya juga, orang mereka nggak ngerti gitu ya. Jadi itu dia ya sekilas. Risliwan lambaikan Boleh, tangan. kalau mau kita obrol santai Risliwan aja ya, bergabung. walaupun tulisannya Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. awalnya udah bikin jadwal nih, jadi tulisannya pola asuh yang tepat di usia remaja. Tapi kalau misalnya kita mau ngobrolin seputar perkuliahan juga it's okay gitu ya. Jadi boleh, nggak apa-apa, karena ini kita sifatnya santai aja. Mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan narasumbernya bisa hadir dengan waktu yang lebih baik ya, dan saya doakan lah mudah-mudahan urusannya lancar dan kita bisa bertemu dalam kondisi dan kesempatan yang lebih baik lagi. Nggak apa-apa kok kita santai-santai aja, itu hanya sedikit pengantar, takutnya pusing kalau kebanyakan. Ngomong-ngomongin masalah kuliah, mungkin teman-teman ada yang sungkan, jadi banyak yang kayak mikir, aku tuh kuliahnya gimana sih gitu ya. Ini teman-teman menyaksikan aku live sekarang, kira-kira siapa yang mengoperasikan? Saya tanya deh, kira-kira ketika saya live IG itu siapa yang mengoperasikan? Di sini nggak ada orang loh, kanan kiri saya nggak ada orang. Nah, jadi kadang ada juga orang yang mungkin masih belum awareness ya tentang orang-orang dengan hambatan khusus. Jadi kita kuliah itu, kalau saya jelasin kadang banyak nih yang mengatakan gimana sih di kampus gitu ya. Itu biasanya kita punya laptop, tetap kita memakai alat-alat yang tidak dipakai yang dipakai oleh orang-orang kebanyakan. Biasanya teman-teman kuliah pakai apa sih? Pakai laptop ya nggak sih? Kalian bawa laptop gitu ya, kalian punya laptop. Pakai buku mungkin. Nah, kalau untuk khususnya saya itu biasanya saya udah nggak lagi bawa buku, karena teman-teman buku itu kita harus buku buat tunanetra tuh lumayan tebel, dan kalau habis kita harus nyetak lagi dan itu lumayan. Jadi untuk mempersingkat untuk menghemat yang namanya barang-barang ya, jadi kita akhirnya membawa laptop. Itu pun kalau bener-bener diperlukan banget gitu. Laptop bisa, handphone aja bisa, kenapa laptop nggak bisa? Apa sih yang zaman sekarang yang udah nggak bisa? Cuma pertanyaannya adalah kitanya mau apa enggak gitu.
Kadang ada yang nanyain ke saya waktu itu, ada di Facebook, gimana sih anak saya tuh pengen sekolah, pengen pendidikan, tapi kayaknya kok begini-begini. Zaman sekarang itu sebetulnya udah akses. Banyak sekali sekolah-sekolah atau jenjang pendidikan yang akses. Tapi masalahnya kitanya ini siap apa enggak ketika melepas anak sekolah atau ke perguruan tinggi. Karena budaya sekolah itu beda loh sama budaya rumah. Ini kebanyakan dari anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin orang tuanya akan lebih memaklumi ketika misalnya dia ada yang agresif, misalnya mukul, lempar gitu ya. Mungkin beberapa orang tua akan memaklumi, tapi tidak di sekolah. Kalau di sekolah tuh bener-bener yang dilatih buat disiplin. Apa yang tidak dilakukan di rumah yang dilakukan di sekolah, intinya seperti itu. Umifkayar tambah Umifkayar lambai pen garis bawah adel 20 lambai Stari Brosnan Ini ada lambai Stari Brosnan, iya halo. Stari Kita Brosnan sama-sama aja 18 boleh kalau yang bergabung. mau tanya-tanya apapun. Ketuk 2 kali Nggak untuk usah mengaktifkan. sungkan-sungkan ya. Sama aku tuh nggak usah sungkan-sungkan. Karena ada orang yang pengen nanya tapi kelihatannya sungkan gitu. Apapun lah mau ditanya-tanyain aja. Ada yang nanya gini nih, Kak, itu bisa sembuh nggak? Ada yang nanya kayak gitu. Bisa sembuh tuh gimana tuh teman-teman ya? Jadi sebetulnya seperti yang kita ketahui bahwa anak disabilitas, kita harus tahu dulu apa sih disabilitas. Ada istilahnya berkebutuhan khusus, ada istilahnya handicap, ada istilah cacat, ada istilah disabilitas. Mana sih bedanya apa gitu ya? Sebetulnya istilah-istilah cacat atau handicap itu sebetulnya sudah tidak lagi. Boleh nih yang punya pengalaman boleh gabung ya, boleh aku terima. Kita santai aja malam minggu. Jadi gini teman-teman, mungkin kita masih ada yang bingung nih. Ada istilahnya handicap, ada istilah cacat, ada istilah disabilitas, ada istilah berkebutuhan khusus. Yang bener yang mana? Coba yang bener yang mana? Disabilitas kah, berkebutuhan khusus kah, handicap, atau apa cacat gitu? Yang bener yang mana sih teman-teman? Ada yang bisa kasih pendapat? Jadi gini, istilah-istilah ini sepemahaman saya, istilah cacat itu sebetulnya udah nggak lagi dipakai. Wah, hati-hati tuh. Kalau bisa teman-teman lihat nih, ada orang pakai kursi roda terus dibilang cacat. Nah, itu nggak boleh kita bilang begitu. Karena cacat itu artinya rusak. Nah, sedangkan nggak ada loh ciptaan Tuhan yang rusak. Bener nggak? Ada nggak ciptaan Tuhan yang kira-kira rusak? Mungkin kita kalau misalnya ada barang jualan kita sering ngomong aduh cacat nih gitu. Nah, cacat itu artinya rusak. Nah, jadi istilah cacat atau ada yang bilang handicap ya, kalau handicap mungkin lebih ini ya, itu diganti menjadi disability atau disabilitas. Ada lagi ntar difable. Difable itu singkatan dari different ability, perbedaan kemampuan. Nah, ini udah ribet kesini-sini ribet. Jadi gini, disabilitas itu menggambarkan orang-orang tadi yang kalian sebut cacat tadi tuh. Nah, di dalam undang-undang kalau nggak salah nomor 8 2016, undang-undang nomor 2016 tuh ada ininya, coba bisa cari di Google. Disabilitas menurut undang-undang 2016 itu istilahnya adalah seseorang yang punya keterbatasan fisik, mental, intelektual, sensorik dalam jangka waktu yang lama. Ingat ya, jadi dia memiliki hambatan dalam berpartisipasi aktif di masyarakat. Jadi gini, misalnya ada orang yang kecelakaan gitu ya, udah lama banget nih, dia udah menimbulkan bekas yang tidak bisa disembuhkan. Nah, bisa jadi itu adalah bagian dari disability. Nah, pertanyaannya, sembuh, ini ngomongin masalah sembuh itu tanda kutip ya. Terus kalau anak berkebutuhan khusus tuh apa gitu? Itu tuh sama nggak sama disabilitas? Sembuh nggak dia? Jadi anak berkebutuhan khusus itu ya bagian dari mereka. Nah, ada yang psikolog yang bilang ada yang di atas, ada yang dia jalurnya bawah. Kalau di atas misalnya IQ-nya yang 130 lebih gitu ya. Nah, tapi kalau yang jalur-jalur bawah ya kayak gini nih, tunarungu, tunawicara gitu, yang memerlukan perhatian secara khusus. Nah, pertanyaannya sembuh nggak gitu?
sembuh. Sembuh nggak kira-kira ya, sembuh nggak teman-teman kira-kira kalau anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus? Ada nggak nih yang tahu kira-kira mereka itu sembuh atau tidak? Nah, ini perkaranya sembuh atau tidak, kita harus lihat dulu kondisinya. Satu, ada jenis anak-anak berkebutuhan khusus yang tadi mendapat perlakuan khusus itu sifatnya sementara. Mungkin ada. Tapi ada juga yang sifatnya permanen. Nah, sifatnya permanen ini selama dia tidak ada penyakit penyerta, karena orang sakit yang lama mungkin bisa aja mengalami disabilitas, tapi kondisi disabilitasnya itu bukan penyakit. Kayak saya nih, misalnya gini, saya disabilitas karena saya punya riwayat ROP. ROP itu adalah satu kelainan yang terjadi pada retina yang terjadi pada bayi prematur. Itu nama penyakit saya adalah ROP. Tapi disabilitas saya itu bukan penyakit. Jadi saya tidak layak dikatakan, oh kamu sakit ya. Enggak, karena memang kita harus bedakan mana sih disease, mana yang memang itu udah bawaannya gitu. Jadi orang-orang yang mohon maaf nih punya rare disease, rare disorder, bisa jadi kita nggak bisa bilang oh semoga cepat sembuh ya, tidak, karena bisa jadi ini adalah satu kelainan yang bukan disebut sakit sebetulnya. Jadi itu ya, mudah-mudahan bisa dibedakan. Jadi kalau pertanyaannya Kak bisa sembuh nggak? Nah, sembuh tuh kita samakan dulu persepsinya, sembuhnya gimana gitu. Pembuat siap. Gitu ya. Jadi Lainnya, tambahkan, lambaikan, pipi telek bergabung. Ya, jadi Pipi telek bergabung. Itu ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Kita harus samain dulu persepsinya, sembuh itu gimana. Terus ada yang nanya, Kak itu bisa diperbaiki nggak? Itunya kondisi matanya. Nah, ada yang nanya gitu. Sampai ada yang aku kalau jadi kornea mata yang buat donor itu bisa nggak ya? Nah, teman-teman harus bisa perlu untuk diketahui bahwa bedakan antara kerusakan murni dari retina dengan kerusakan dari kornea. Kornea sama retina beda kan? Fungsinya untuk apa sih kedua-duanya gitu. Nah, kalau misalnya, ini pemahaman saya ya, dari yang saya pahami gitu, mungkin orangnya misalnya korneanya nih yang bermasalah, bisa dilakukan apa namanya istilahnya, donor ya, itulah istilahnya ya. Jadi bisa dilakukan donor kalau yang bermasalah adalah korneanya. Kan zaman sekarang bisa tuh, misalnya kita pengen nyumbang apa namanya kornea mata yang enggak apa, setahu saya enggak diambil sampai ke bola-bola matanya, kayak diambil cuma yang bagian-bagian ininya aja gitu lah ya, saya nggak ngerti apanya diambil gitu. Nah, kalau kornea masalahnya di situ itu bisa, tapi kalau masalahnya di retina itu susah. Nah gitu ya teman-teman ya, jadi susah. Nah balik lagi karena orang tua yang punya anak, terlepas dari hambatan khusus atau bukan, tantangan yang paling utama adalah bagaimana sih cara mengasuh. Apalagi yang punya anak berkebutuhan khusus, itu jauh lebih 3 kali lipatnya. Terus pola asuhnya apakah harus lembut, selembut apakah harus lembut, apa harus strict gitu? Pilihannya cuma 2, lembut atau strict. Ini anak berkebutuhan khusus atau bukan ya, terutama di usia remaja. Jadi gini, di dalam kalau ada mahasiswa BK, mungkin kita dulu pernah belajar ada jenis-jenis pola asuh. Ada yang otoriter. Nanti saya akan kaitkan juga ya sama anak-anak berkebutuhan khusus. Ada yang demokratis, ada yang permisif, ada yang cuek gitu. Nah, kalau misalnya bayangin nih pola asuhnya otoriter kayak di militer gitu ya, maksudnya apa-apa orang tua yang mengatur, maka bisa jadi ini akan berdampak sesuatu hal yang ya teman-teman bisa bayangkan ketika kita ditekan
oleh bos kita, misalnya di kantor gitu ya, bagi yang udah kerja, atau kita ditekan oleh siapapun, pasti akan gak enak dan itu akan terasa toksik banget buat kita. Bagaimana dengan anak-anak yang kondisi mentalnya atau aspek psikologisnya berbeda dengan orang dewasa? Atau bagaimana dengan remaja? Remaja itu masa-masa aku tuh siapa, aku tuh bagaimana gitu ya. Masa-masanya banyak gitu, perkembangannya ya begitu gitu. Bayangkan saja ya, ketika misalnya kita ditekan juga kita saja nggak mau, apalagi pada anak atau remaja. Terus ada lagi yang permisif. Nah, permisif ini juga membahayakan, baik bagi anak berkebutuhan khusus ataupun yang bukan berkebutuhan khusus. Contoh deh pada anak berkebutuhan khusus, makanya orang tua disarankan untuk tidak lembek sama mereka. Karena apa? Gini, mereka itu kan punya peraturan yang mungkin jauh lebih pemantauan yang jauh lebih ekstra ya. Apa-apa boleh, mau ini boleh, oh iya silakan, ma aku mau ini ya, oke, nggak ada aturan, nggak ada rules. Lantas bagaimana dia akan bisa, karena kan hidup ini pasti punya aturan di sekolah, kemudian ada di luar rumah. Kalau misalnya dia nggak dibiasakan oleh aturan, ya hidupnya bebas-bebas aja, oke terserah kamu gitu ya. Orang tuanya pokoknya kasih gitu, semuanya serba boleh. Terus bagaimana dia bisa menempatkan diri di masyarakat? Nah, gimana kalau yang ABK? Kok kayaknya kita kesian ya kalau kita terlalu mempush mereka, terlalu mengatur mereka gitu ya. Kita memberi aturan, udahlah kayaknya anak saya anak ABK, anak berkebutuhan khusus, udah nggak apa-apa, dia mah dimaklumi. Nah, ini penyakitnya nih kadang seperti ini gitu ya. Nah, saya juga remaja dulu punya emosi yang tidak stabil. Tapi apakah orang tua saya memaklumi saya dengan kondisi saya? Tentu tidak. Tetap kita di-treat sesuai dengan usianya. Jadi saya nggak ada tuh di rumah misalnya nih, saya lebih dimaklumi nih, misalnya saya melakukan kesalahan, ya udah biarin aja, kan dia anak berkebutuhan khusus. Tentu istilah anak berkebutuhan khusus itu bukan jadi alasan untuk orang tua akhirnya memaklumi. Jadi aturan itu juga tetap harus dilaksanakan juga kepada mereka. Selain kepada remaja atau anak yang bukan berkebutuhan khusus, maka ketegasan atau aturan itu juga harus dilaksanakan juga kepada anak-anak seperti ini, seperti kita gitu. Terus ada lagi yang namanya demokratis atau autoritatif. Ini jadi simpelnya tuh gini, orang tua menerapkan aturan, orang tua bersifat firm gitu ya, tegas, tapi orang tua juga tahu bahwa ketika anak misalnya sudah mampu nih menyatakan pendapatnya, anak juga punya pendapat. Jadi kadang aturan itu bukan dibuat langsung secara sepihak, tapi misalnya ketika anaknya sudah bisa diajak diskusi, ya aturannya dibuat langsung sama anaknya bersama-sama, disepakati. Jadi komitmennya ada di tangan dia, bukan ada di tangan orang tuanya. Nah, ini yang lebih bisa diterima. Karena pola asuh yang demokrasi ini maksudnya dia bisa menyeimbangkan antara orang tua tetap tegas, tetap kok tidak menghilangkan ketegasannya. Ketika anak itu salah ya dibenerin gitu, tapi orang tua juga tahu bahwa anak itu perlu untuk dihargai, diterima. Orang tua tetap hangat. Tegas tuh bukan berarti nggak hangat ya. Kata siapa kalau tegas itu nggak hangat? Tegas bisa hangat gitu. Cuma tegas itu di mana misalnya gini nih, tegas tuh apa sih bedanya tegas dan galak? Nah, ini kadang kita terjebak di kata-kata ini. Tegas dan galak tuh apa bedanya? Contoh, misalnya gini, tegas itu adalah ketika kita konsisten, apa yang kita katakan ya itu. Misalnya gini, kita nyuruh nih anak kita untuk mandi, misalnya dia kebanyakan main handphone gitu, sampai udah 5:30 nggak mandi gitu. Ya kita tetap mengatakan bahwa ketika anak itu nanti dong ma aku begini sekarang gitu, kita tetap dengan nada yang datar, slow gitu ya, tapi kita tetap ya sekarang gitu, nggak berarti kita nggak marah-marah juga. Seloy 4 lambai tambahkan Gimana malam minggunya teman-teman? Pipi Telek Stari Brosnan 18 disabilitas.
Nah, ini Stari Brosnan ya, komen disabilitas. Iya betul Stari yang tadi aku jelasin. Jadi kita menyebutkan orang-orang dengan gangguan khusus itu bukan lagi cacat, tapi disabilitas. Seperti itu. Betul. Setuju. Saya setuju sama Stari, luar biasa. Ini bisa dijadikan contoh kaum-kaum muda yang memiliki awareness yang tinggi. Kayaknya Stari udah lumayan nih ngikutin aku dari aku SMA ya Stari. Gitu ya. Jadi teman-teman gitu. Jadi balik lagi bahwa mau itu anaknya disabilitas Pembuat siaran enggak, di luar daftar. aturan itu harus tetap berjalan. Nggak bisa misalnya udahlah anaknya berkebutuhan khusus, udah nggak apa-apa, boleh kakaknya yang suruh ngalah gitu ya sama adiknya. Nggak bisa seperti itu. Bagaimanapun mereka itu punya hak dan kewajiban setara. Jadi bukan cuma haknya doang yang setara, tapi kewajibannya juga setara. Apa kewajibannya? Setara tuh nggak ada yang lebih lemah, nggak ada yang lebih kuat, ya semua sama. Cuma level tugasnya yang berbeda. Ini harus dibedakan ya, antara kesetaraan dengan kita menyamaratakan. Oke, misalnya gini, ketika dalam satu rumah aturannya itu misalnya anaknya, misal kita punya 3 anak nih. Anak pertama yang normal maksudnya yang bukan disabilitas ya. Itu misalnya tugasnya adalah nyapu, misalnya menyapu lantai. Anak yang kedua misalnya tugasnya mengepel rumah. Nah, anak yang disabilitas ini nih, yang ketiga, ini misalnya dia umur udah sama-sama gede ya. Yang pertama misalnya 16 tahun, yang kedua 15 tahun, dan yang ketiga adalah 14 tahun. Ya sudah cukup lah ya kalau melakukan tugas-tugas rumah gitu. Misalnya kita kasih tugas yang tergantung nih, kita harus nanya dulu dia tingkat kesulitannya semana. Kita nggak mungkin memberikan tugas di luar dengan kemampuan dia. Tapi apakah tugas rumah itu tetap ada? Tetap ada, tapi levelnya yang berbeda. Oke, misalnya dia punya keterbatasan apa, motoriknya masih belum jalan, terus tugasnya apa nih yang nggak membutuhkan banyak pergerakan. Nah, itu dia yang betulnya. Jadi bukan berarti ya udah nggak apa-apa kamu mah nggak usah, nggak begitu juga. Jadi tetap dia diberikan tugas, cuma level tugasnya mungkin menyesuaikan kemampuan dia. Kalau misalnya dia secara motorik, oke, misal kayaknya nggak mungkin deh kalau nyiram tanaman gitu ya, karena mungkin ya terlalu inilah. Bisa misalnya tugasnya itu yang tidak membutuhkan tidak membutuhkan banyak tenaga lah, misalnya kayak coba kamu lap meja gitu ya, kan mungkin lebih gampang ya gitu. Nah, jadi tetap dikasih tugas tapi levelnya yang berbeda. Jadi pola asuh itu sebenarnya sama baik anak disabilitas ataupun yang tidak disabilitas, mau itu remaja ya, apalagi udah remaja. Cuma cara kita ngomongnya mungkin agak sedikit berbeda. Cara kita ngomong tuh gini, misalnya banyak orang-orang berkebutuhan khusus yang mereka tidak bisa memahami bahasa-bahasa yang abstrak. Misalnya bahasa-bahasa yang abstrak itu yang nggak nyata. Misalnya gini, jauh-jauh. Nah, kalau pada orang yang bisa memahami bahasa abstrak, dia akan ngerti, oh jauh-jauh ya, aku harus minggir. Dan dia bisa ukur tuh jaraknya berapa meter. Tapi bisa juga pada orang-orang yang spesial ini, yang kita memang perlu untuk penanganan khusus, dia nggak ngerti jauh-jauh tuh seberapa meter sih. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah ketika kita misalnya ngomong jauh-jauh ya nak, misalnya kita mau suruh dia minggir gitu ya. Nah, kita bisa kasih 2 meter ya, 2 meter ya. Nah, sehingga dia tahu, oh 2 meter gitu. Nah, bahasa-bahasa yang abstrak kok misalnya gini, tabur tuai, ngerti nggak? Paham nggak? Tabur tuai itu bahasa-bahasa abstrak. Ada udang di balik batu. Nah, itu kan bahasa-bahasa abstrak kan, kita nggak bisa menggambarkan detail. Secara konkretnya nggak ada. Nah, kalau anak-anak atau orang-orang yang nggak bisa berpikir abstrak, dia akan berpikir secara konkret. Contoh pada anak-anak autis nih, misalnya kita tanya ya, kamu tahu nggak ada udang di balik batu gitu ya? Mungkin dia akan menggambarkan gini,
ada udang gini, di balik batu ada udang gitu. Dia gambarinnya secara nyata. Nah makanya untuk beberapa jenis anak berkebutuhan khusus yang perlu dibedakan adalah bagaimana cara kita ngomong, menyampaikan informasi, memberikan edukasi. Oke, mungkin pada orang-orang yang normal, yang bukan berkebutuhan khusus yang tadi ya, tapi nggak semua anak berkebutuhan khusus ya, ini balik lagi jenisnya apa dulu. Mungkin mereka bisa misalnya kita suruh misalnya, nah ini nih, pada anak-anak yang punya remaja misalnya, yang punya keterbatasan memori. Kalau orang-orang yang daya intelijensinya atau memorinya dia memadai, dia bisa nih, kamu mandi ya, terus abis mandi kamu rapi-rapi, terus abis itu kita jalan-jalan tuh sama papa, kamu nanti pakai bajunya yang udah mama siapin ya di tempat tidur. Nah dia ngerti tuh, oke saya mandi terus rapi-rapi, terus saya lihat tuh di tempat tidur mama udah nyiapin baju gitu, mungkin dia ngerti. Tapi kalau pada orang-orang atau anak yang memiliki hambatan dalam berpikir, dia akan sulit mencerna itu. Jadi dia nggak bisa mendapatkan banyak perintah dalam satu waktu. Kita nggak bisa misal kamu mandi Pesan mandi, WhatsApp pakai baju 4.305 pesan dari 32 chat. kasur, nanti abis itu kamu pakai sepatu panjang gitu ya. Terus dia bingung, apa ya tadi mama aku ngomong apa ya? Habis mandi lama tuh dia cerna ya, mandi terus ngapain ya gitu. Nah itu harus satu-satu. Makanya orang tua biasanya dituntut untuk lebih sabar. Sabarnya bisa 10 kali lipat. Apa yang mau disuruh, misalnya gini, nak kamu mandi ya, oke biarin dulu dia mandi gitu. Terus mandi, udah kamu mandi terus pakai baju, udah dia pakai baju, kita kasih taunya secara bertahap. Nggak bisa kita langsung mandi pakai baju rapi-rapi, terus habis itu kamu pakai sepatu tuh ya yang warna putih ada di deket rak sepatu, terus habis itu kamu ambil tas tuh yang warna hijau. Nah itu nggak bisa. Jadi ketika di teman-teman yang punya nanti suatu saat misalnya menemukan, atau guru juga kan sebagai orang tua di sekolah ya, jadi kita harus tahu juga cara berkomunikasinya, gimana cara kita ngomong sama anak ini gitu. Karena special need ini akan tetap ada. Misalnya autisnya ada di dalam dirinya dia, cuma dia bisa produktif, ibaratnya gitu. Terus yang membedakan adalah selain cara ngomong, mungkin bisa dipakein alat peraga biar lebih mudah. Nggak bisa kita cuma ceramah, nggak bisa. Kita mau ngajarin apa nih? Misalnya kayak saya dulu diajarkan bagaimana pada saat kita tersesat. Ini penting loh. Nah, misalnya usia saya waktu itu 10 tahun ya, terus saya diajarin tuh gimana sih kalau kita tersesat di jalan. Nah kadang orang tua atau mama saya nggak cukup tuh, misalnya, nah kalau nanti kamu tersesat di jalan, nanti kamu minta tolong aja ke orang gini gitu. Biasanya besok udah hilang tuh apa yang mama saya bicarakan gitu ya, walaupun pada saat itu misalnya usia saya 10 tahun misalnya. Tapi yang perlu ditambahin adalah role play. Mama saya dulu sering melakukan yang namanya role play atau bermain peran. Seakan-akan mama saya mencontoh tuh, nih ya nih ceritanya ini mama orang yang tersesat. Terus nanti di situ kakak saya orang asing lagi lewat-lewat gitu ya. Terus kita nanya nih misalnya, mas atau mbak boleh nggak tolongin saya gitu. Nah itu perlu ada reinforcementnya, maksudnya dalam arti ada penguatnya. Kita kasih penguatan buat dia untuk ini loh maksudnya gitu. Kadang anak-anak seperti ini nggak bisa hanya dengan diomongin terus ngerti. Kadang mereka perlu praktek atau perlu alat tambahan, alat peraga, misalnya gambar, simbol-simbol. Pada anak-anak tunanetra atau orang-orang yang remaja yang berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan penglihatan juga kadang seperti itu. Gak bisa kita hanya melalui penafsiran atau kata-kata lainnya. Niasti sabar. Lambai. Tambahkan komen. Lambaikan tangan. ya, Tombol. Dalam Niasti. ya, Lambaikan. jadi Siswa ini bergabung. jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Kak Kenny ini udah pernah dulu jadi narasumber saya di observasi keberapa ya, waktu itu kita pernah ngobrol waktu itu sama Bunda ya,
Ini kalau aku nggak salah lah ini ya, ini luar biasa. Nah ini teman-teman, jadi orang-orang yang memiliki hambatan ya, entah itu fisik, mental, itu biasanya mereka itu Tuhan gak akan mungkin salah menitipkan orang-orang yang seperti ini di dalam keluarga yang luar biasa. Boleh jadi ibunya atau orang tuanya mungkin sangat-sangat dipercaya oleh Tuhan, gitu ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya gini, kalau kita mau paham, ada konselor yang bilang jangan jadiin anakmu itu sebagai aset di dunia. Ibaratnya kita nanam saham nih, terus ntar akan kembali lagi ke kita gitu. Terus bagaimana pada anak yang misalnya kondisi kedisabilitasannya itu severe, berat sekali, yang mana dia membutuhkan alat bantu, misalnya dia tidak bisa bekerja karena dia harus bolak-balik ke rumah sakit, dia harus ya aktivitas daily livingnya juga harus dibantu 100%. Kalau misalnya orang tua menjadikan anak ini sebagai aset di dunia, maka nggak akan pernah ada habisnya. Karena apa? Karena kadang orang tua atau keluarga udah merasa down duluan tuh. Ya Allah, anak saya nggak bisa apa-apa. Ya Allah, jangankan kuliah, misalnya gitu ya. Ini apa namanya? Urus dirinya aja nggak bisa. Misalnya mau minum itu harus dibantu, harus pakai selang, mau makan harus pakai selang gitu. Nah, ini akhirnya akan jadi stresor buat orang tua. Dan WhatsApp ke diri 4.309 pesan dari 32 chat. Kalau kita ya, pasti kita jadi gak produktif. Terus gimana dong? Anak itu mau yang dia katanya sempurna, mau yang dia katanya bermasalah, atau yang dicap sebagai anak-anak yang ibaratnya yang lain-lain ya, itu adalah gift, hadiah, bukan aset yang sewaktu-waktu akan kembali lagi ke kita, bergantung kondisinya. Karena semua anak itu adalah gift, terlepas dia mau bermasalah mau enggak, anak itu tetap gift yang harus diterima, hadiah lah bahasanya. Teman-teman kalau dikasih hadiah nerima enggak lah, ya itulah anak. Jadi bukannya syukur-syukur anak ini bisa menjadi kebanggaan pada saat orang tuanya udah secara usia sudah lanjut ya, itu alhamdulillah banget tuh kalau ada anak yang begitu bisa kuliah, berprestasi, bagaimana mengatasi remaja yang susah dinasihati padahal kita sudah lembut. Pesan 310 pesan dari 33 chat. Mau yang misalnya bikin kesel, bikin sedih, itu adalah gift yang harus diterima keberadaan. Pesan WhatsApp 4.311 pesan dari 33 chat. Kok ada sih anak yang misalnya orang tua tuh juga kadang sering ngerasa pengen gitu ya anaknya tuh sesuai dengan kehendak kita. Misalnya apa yang kita katakan anak yang ngerti, apa yang orang tuanya harapkan anaknya bisa mewujudkan, apa yang orang tuanya bilang anaknya bisa masuk. Pertanyaannya gimana sih gitu, karena ada model karakteristik anak yang walaupun orang tuanya udah lembut gitu ya, saya udah berusaha nih selembut mungkin, tapi dia tetap nggak paham apa yang saya omongin. Nah teman-teman, ada nggak yang bisa kasih pendapat kenapa sih ada anak itu misalnya usianya udah pubertas ya, udah remaja, dia udah dilembutin nih, lembut banget orang tuanya, tapi kok ada ya yang dinasihatin tuh masih nggak ngerti gitu. Kira-kira kenapa? Ada nggak yang bisa kasih pendapat kira-kira kenapa sih kok ada anak yang udah dilembutin, diomongin ini itu, tapi tetap juga nggak mau denger gitu, padahal lembut loh, orang tuanya nggak marah-marah. Apa nih faktor yang melatar belakanginya? Mungkin ada yang bisa sumbang saran. Kenapa sih
kenapa itu bisa terjadi gitu. Jadi gini, kok ada ya misalnya anak yang emosinya naik turun, kalau diomongin marah, sedikit-sedikit marah gitu ya. Penyebabnya apa? Gini, tentu perkembangan cara berpikirnya remaja sama anak-anak itu beda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menasehati? Oke, kita misalnya orang tuanya udah lembut, udah baik gitu ya. Kamu gak boleh begini, udah selembut mungkin. Tapi gini teman-teman, ketika analoginya, kadang kan orang sama yang namanya nasehat itu selembut apapun. Pesan Tapi WhatsApp kadang tidak 4316 pesan dari 33 chat. menyenangkan gitu. Percaya nggak misalnya gini, ketika teman-teman misalnya mendapatkan satu hal terus dinasihati, ya kamu nggak boleh begitu. Bisa aja kadang bisa kita terima atau bisa kadang kita menghindar. Nah begitu juga dengan apalagi remaja. Remaja itu kan cara berpikirnya pasti udah jauh Grup lebih curhat luas, 20 pesan Mami Iya. Fai. Stiker. Dia udah lebih jauh, lebih tahu banyak hal. Yang tadi saya bilang, banyak remaja yang pengen tahu banyak hal, yang merasa sudah dewasa, merasa dirinya udah mengerti banyak hal, tapi sebenarnya dia belum mencerminkan itu gitu. Nah, dulu saya juga pernah gitu. Jadi gimana dong? Intinya gini, ngomong sama kita remaja itu bukan lagi kita berbicara pada anak kecil, beda dong kan prioritasnya. Jadi kita samakan persepsi. Selembut apapun kita menyampaikan pesan, tapi teman-teman akan nyaman nggak kalau sifatnya satu arah? Orang yang kalau misalnya komunikasinya satu arah, mau dia lembut, kadang kita nggak nyaman sama kontennya kan. Apalagi gaya bahasa yang dia digunakan mungkin menyudutkan. Misalnya nih, coba dong itu tuh kamu tuh rapiin, jangan berantakan begitu. Kamu tuh males banget ya. Mama kan udah sering bilang, itu dirapiin tempat tidurnya, bla 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 gitu kan. Nanti kalau ada tamu malu, mama juga yang repot. Itu nada kita sebenarnya udah lembut kan. Tapi isinya kita hanya bicara tuh satu arah. Habis itu selesai. Kita nggak memvalidasi. Memvalidasi itu artinya gini, ketika si anaknya marah, kita nggak berusaha untuk memvalidasi emosinya, mengakui bahwa oh kamu nggak suka ya. Jadi kita nggak bisa juga anggap anaknya baperan kali ini, nggak bisa dinasehati. Gak bisa, belum tentu loh. Barangkali cara kitanya yang mesti dirubah. Selembut-lembutnya kita menasehati, entah itu pada remaja atau siapapun dia, teman-teman yang punya orang itu susah diatur gitu ya. Selembut-lembutnya kita menasehati, sifatnya itu searah atau kita sebenarnya dua arah. Kadang kita yang jadi permasalahan adalah kita nasihatinnya searah. Kamu juga sih, kamu makannya nggak boleh males, ayo dong berubah. Harus bisa lebih aktif di kelas, bersosialisasi. Kamu tuh nggak boleh begitu, kamu harus keluar bla 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 panjang. Belum tentu pesan yang kita sampaikan itu terserap di sini. Barangkali ya, kenapa jadi trigger dia jadi marah? Mungkin bisa jadi dia emang punya masalah sebelumnya. Mungkin dia punya masalah di sekolah, terus di rumahnya kita nasehatin, sedangkan emosinya dia lagi fokus ke di sekolah, nggak akan bisa. Apalagi kita menasehati orang dalam keadaan emosi, orangnya lagi bermasalah sama emosinya, terus kita nasehatin gitu ya, kamu harus kuat, kamu harus semangat, nggak akan bisa. Jadi selesain dulu sebenarnya apa sih yang menjadi dasarnya. Terus kalau misal teman-teman nih calon orang tua yang luar biasa ketika menasehati gitu ya, itu sifatnya tuh jangan searah gitu, jangan kesannya kita menggurui. Beda loh ya, dua arah tektok gini sama kita menggurui dia. Orang belum tentu nyaman loh mendengarkannya, walaupun kan saya sudah lembut. Ya bisa jadi kita aja kalau di posisi mereka mungkin kita gak nyaman gitu, apa sih ini orang kayak gitu aja dipermasalahin gitu ya. Jadi bisa juga sifatnya dua arah. Contohnya gimana nih, misalnya ini contoh aja ya, misalnya gini, ada seorang remaja yang kalau
tidur, abis bangun tidur tuh nggak pernah rapi gitu, selimutnya di mana, bantalnya di mana gitu ya. Nah kita tuh pengen banget bikin dia tuh rapi gitu ya. Bisa kan dengan kita diskusi, mama lihat kok tadi aku lihat kamu begini ya, kira-kira gimana tuh, itu berantakan gak sih kalau menurut. Jadi kita tuh berusaha untuk menyadarkan kesalahan dia tanpa membuat dia merasa dihakimi. Nah biasanya kita harus paham tuh kalau di counseling itu, paham teknik bertanya yang baik itu seperti apa, menggali pertanyaannya itu seperti apa, supaya kok dia ini sadar dengan sendirinya, bukan kita yang menyadarkannya, bukan kita yang berambisi untuk menyadarkannya, tapi bagaimana dia bisa menyadari dengan sendirinya. Kira-kira nak, kalau menurut kamu gimana kalau begini, kalau menurut kamu gimana gitu. Jadi usahakan dia yang menyadari dari diri dia sendiri, oh iya ya ternyata aku salah ya gitu. Jadi intinya jangan keburu. Lainnya, Faisal, tambahkan Ya, komen. jadi intinya Lambai Dernanang Wibowo. iya, jadi intinya jangan keburu baper Dernanang dulu Wibowo kalau bergabung. remajanya misalnya sulit Ketuk 2 dinasihati. kali untuk Kadang mengaktifkan. kita terlalu mudah mengambil kesimpulan, anak ini mah terlalu sensitif, masa marah. Boleh jadi cara kitanya yang salah, ibaratnya gitu ya. Walaupun ada juga anak-anak yang perasaannya jauh lebih peka. Tapi gini, mau anak sensitif atau enggak ada yang suka dimarah-marahin, diomongin panjang lebar. Ketika misalnya saya menceramahi misalnya si A, gara-gara si A berbuat salah, kamu tuh gak boleh begitu, saya omongin dari A sampai Z 25 menit, si A tahan gak sama omongan saya? Tidak. Karena apa? Itu udah terlalu panjang. Apa yang dicerna dia nggak nangkep. Nah jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada kasus udah dinasehatin lembut tapi kok nggak ngerti-ngerti, ya kita harus tanyain dulu gimana caranya kita menasehati, kondisi apa, orangnya lagi ngapain. Sekarang gini, kita menasehati tapi orangnya kelihatannya lagi bete, mukanya cemberut, gesturnya misalnya bagi teman-teman yang melihat gesturnya lagi nggak enak gitu ya, bahasa tubuhnya mencerminkan bahwa dia lagi bete. Terus kita datang ketok pintu masuk, terus kita gini ngelihat dia cemberut bete gitu ya, terus kita ngomong gini, kamu itu etikanya kalau sama orang harus senyum, nggak boleh cemberut begitu, nggak boleh marah. Coba kalau ketemu orang tuh harus ramah. Ini kan mama baru masuk, ini saya baru datang, kenapa kamu nggak sambut, bla 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 panjang lebar. Kira-kira dia nerima nggak? Bisa jadi dia mungkin lagi ada masalah loh. Kita kenapa sih kita nggak lihat di situ? Ini bukan cuma buat orang tua, kita yang punya teman misalnya, yang punya teman kita lagi begitu, terus kita ngerasa tersinggung nih karena teman kita kita masuk, teman kita gayanya lagi kayak orang cemberut gitu ya, matanya melotot gitu. Ya, bisa jadi dia punya masalah yang kita sebenarnya nggak tahu. Nah makanya itu di dalam bimbingan dan konseling kita benar-benar dituntut untuk peka sama apa yang terjadi. Terus dengan begitu kita bisa paham nih, kayaknya kamu lagi nggak enak ya. Jangan keburu kita baper. Maksudnya gini, kita mengakui dulu, oke, kamu lagi marah, kamu lagi butuh sendiri, oke, saya akan kasih kamu kesempatan untuk menjernihkan pikiran kamu misalnya. Jadi begitu, bukannya masuk, kamu nggak boleh cemberut begitu, nggak bagus etikanya gitu ya. Ini nggak selesai teman-teman, nggak selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman nih melihat teman kalian atau sahabat kalian siapapun misalnya begitu gitu ya, bisa jadi dia punya masalah, oh ya udah kita minggir dulu aja gitu biar kita nggak kena ininya ya, nggak kena akibatnya. Jadi begitu. Kalau tunanetra biasanya saya tahu orang lagi marah itu bukan dari ekspresi, tapi dari gerak-gerik sama dari intonasi. Orang beda ya, orang kan nggak ada ya marah intonasinya lembut gitu, sini yuk, dia lagi marah cemberut gitu kan, nggak ada seperti itu. Jadi saya bisa peka dari gerak-gerik situasinya dia sama dari intonasi. Biasanya gerak-geriknya tahu nih, orang ini kok sama saya lembut, kenapa dia diem. Nah biasanya ada something loh gitu. Itu ya. Jadi
cara kita berkomunikasi mungkin bisa jauh lebih. Saya juga sampai sekarang masih belajar. Wajar kok kita manusia salah gitu ya. Misalnya saya ketemu ada anak muda gitu, terus kadang kalau lagi saya kesel, kadang saya marah gitu. Ya wajar, namanya kita belajar gitu. Ya nggak selalu kita sempurna, nggak apa-apa, tapi yang penting kita tuh punya tilikan, punya kesadaran yang oke, kalau saya begini dampaknya ini, dan kita segera meminta maaf. Intinya kalau kita udah terlanjur marah nih, nada kita udah kenceng gitu ya, nggak apa-apa, karena kalau kita nggak menyadari itu ya, mungkin karena saya juga dulu sering lagi capek atau lagi stres gitu, tekanan banyak, terus digangguin gitu ya, tapi balik lagi kita minta maaf ya, tadi aku nggak sengaja loh kayak gitu ke kamu gitu. Intinya adalah sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah cara kita ngomong, cara kita menyampaikan informasi, gerak-gerik kita, bahasa tubuh kita, dan kita nggak bisa ngomong sambil, nah, jadi kalau misalnya kita mau berbicara misalnya sama anak atau sama orang lain, apalagi sama ketika misalnya kita jadi konselor gitu ya, ngomong sambil main HP, sambil main HP gitu, HP matanya lihat ke HP atau misalnya ngomong tapi sambil aktivitas. Nah, bayangin nggak, kita jadi nggak ngerasa untuk kok dia nggak menghargai saya ya. Apalagi kan pada anak-anak muda kadang bahan ceritanya banyak ya, entah dia misalnya ikut ekstrakurikuler, tahu nggak aku abis dapet juara gitu, terus kita sambil main HP gitu, apa oh iya bagus, kita nggak bener-bener ada di situ, kita nggak bener-bener memperhatikan. Yang kita perhatikan adalah handphone, karena kita lagi fokus ke handphone, akhirnya anak itu jadi terabaikan. Makanya sering kan kalau kadang kalau lagi ngomong, anak yang ngomong apa, orang tuanya apa ya, kamu ngomong apa ya gitu. Jadi ini jangan sampai terjadi. Intinya dari kunci pendidikan itu adalah kita ada apa enggak, udah itu aja, kita ada apa enggak. Adanya tuh bukan dalam physically aja ya, tapi ada dari hati kita, hadir nggak kita di situ. Jangan-jangan fisiknya ada tapi pikirannya kemana-mana, misalnya nonton TV, ini ada sinetron lagi seru, terus Pesan WhatsApp ngajak ngobrol gitu ya, 4331 pesan dari 32 chat. Iya, balik lagi ntar matanya ke sana gitu, terus anaknya, mama tahu nggak ini tuh aku kemarin gitu, iya, ntar balik lagi gitu ya. Kita tuh ada secara physically, tapi kita nggak hadir di sana, kita nggak ada di sana, hati kita fokus ke TV. Nah, kalau memang misalnya nih kita benar-benar lagi sibuk ya, sibuknya benar-benar gak bisa tinggal, kita bisa diganggu, ya udah menghindar aja. Atau kalau kita mau ngomong ya kita ngomong, ntar dulu ya, saya lagi belajar nih, tunggu saya bisa nggak 30 menit, bisa gitu, bisa aja sih. Tapi yaudah kita menghindar, tutup pintu, ya tau lah misalnya kita lagi sibuk gitu. Nggak usah misalnya sambil ngerjain tugas gitu ngobrol sama anak gitu ya, atau kita ngobrol gitu, orang pasti kita nggak enak juga kan ngobrol sama orang yang main HP gitu, nggak enak kan, kita ngerasa nggak didengarkan kan. Di dalam bahasa Inggris juga beda antara hearing dengan listening. Apa bedanya hear dengan listen, hearing dengan listening, bedanya apa? Ada yang bisa kasih komen bedanya hearing dengan listening? Beda kan. Ibaratnya kalau saya dengar nih kalau di dalam analogi bahasa Indonesia gini deh, ketika saya lagi zoom, dosen nih paling sering nih mahasiswa ya, nih kita zoom nih dosen, kita dengar kan suara dosen itu, kita dengar dosen ngomong apa, tapi cuma sepintas. Sisanya kita gunakan untuk lihat Instagram sambil ngezoom gitu ya, fenomena ininya generasi milenial gitu. Terus lihat YouTube atau lihat WA gitu, aset baca grup, buka-buka grup, dosennya lagi ngomong, kita denger tapi kita nggak ada di situ. Nah itu bedanya. Jadi beda mendengarkan yang benar-benar kita ngedengerin banget, atau yang kita saya dengar gitu. Jadi beda ya. Mendengar itu belum tentu kita mendengarkan secara penuh. Kayak saya dengar kok misalnya
kalau lagi ada Zoom, entah lagi ada webinar atau apa, saya dengar itu pembicaranya ngomong apa. Cuma kita nggak fokus di situ, karena saya tadi kedistraknya sama WhatsApp, buka WhatsApp, YouTube, buka IG, scrolling gitu ya ke bawah-bawah. Terus pada saat kita ditanya, kamu paham nggak tadi yang saya omongin apa? Kita nggak paham, kenapa? Kita nggak ada di situ. Nah, begitu juga ntar nih, kalau misalnya kita berhadapan sama peserta didik atau sama murid atau sama anak-anak kita sendiri gitu ya, ketika mereka berbicara, coba deh kita refleksikan, kita tuh mendengarkan aktif nggak sih? Apa sebenarnya kita hanya sebatas mendengarkan aja? Kita benar-benar paham nggak sih? Apa sebenarnya kita sekedar tahu, oh oke, ceritanya begini, tapi sebenarnya kita nggak ngerti. Ma, aku dapat prestasi, aku dapat juara kelas. Oh oke, iya nak, selamat. Tapi kita sebenarnya nggak tahu maksudnya anak ini nih apa, juara kelasnya dalam hal apa, bagaimana bisa dia dapat juara kelas, kita nggak paham gitu, karena kita nggak ada di situ. Jadi intinya keterampilan dasar ini, mau itu orang tua ataupun apapun, 3M nih: mendengar, memahami, merespon. Kita nggak akan bisa paham kalau kita nggak dengar secara aktif di situ, dan kita nggak akan bisa memberi respon secara baik kalau kita sebenarnya nggak ngerti gitu. Ngerti kita bukan cuma sebenarnya oke, aku tahu gitu, nggak juga. Kita ngerti bener-bener dalam-dalamnya dia kita paham gitu, perasaannya dia kita paham, emosinya dia kita paham, baru di situ kita bisa kasih respon. Nah, itu namanya nanti akan terjalin komunikasi efektif gitu ya. Oke teman-teman, udah capek ya kayaknya ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ini ya, bisa collab lagi sama narasumber kita. Mungkin bisa Mbak Uli yang nanti akan menjelaskan bagaimana orang tua harus memperlakukan anak remajanya, bagaimana mengatasi emosi-emosi yang labil dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti akan jauh dibahas, insya Allah. Mudah-mudahan ada kesempatan kita akan bahas ini secara lebih dalam gitu ya, dan mudah-mudahan tidak ada halangan kembali. Itu dia ya, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Oke, kita baca-baca ini dulu ya, komentar. Tambahkan Stari Brosnan 18. Apa sudah dipublikasikan? Dalam daftar. Ini ada Stari Brosnan. Apa sudah dipublikasikan? Oke, kita jawab-jawab dulu ininya ya, teman-teman ya. Stari Brosnan 18. Boleh diceritakan sedikit tidak tentang buku pertamanya? Oh, Stari. Iya, maaf ya teman-teman, kita cerita sedikit dulu deh. Jadi saya tuh bikin buku. Judul bukunya tentang keajaiban itu ada pada ibu. Nah, ini sekalian ini ya. Jadi alhamdulillah dulu tuh saya pengen banget nih jadi penulis. Aku pengen jadi penulis gitu ya. Itu saya waktu itu kebiasa udah mulai nulis itu dari SMP. Cuman karena satu dan lain hal itu tuh kayaknya kok ide-ide tuh buntu banget. Dulu kan saya lagi zaman-zamannya suka nulis novel gitu ya. Nah, ide-ide tuh buntu banget. Sampai akhirnya tulisan udah bab 10, bab 11 kok kayaknya mentok ya. Nah, udah tuh saya nggak lanjutin lagi. Nah, seiring bertambahnya waktu, saya banyak belajar, banyak ikut pelatihan, seminar, kemudian saya kuliah juga. Akhirnya saya inspirasi, kenapa iya ya cerita saya tuh dibagiin gitu. Nah, akhirnya saya bikin keajaiban itu ada pada ibu. Terus Tari nanya, apakah udah dipublikasikan? Alhamdulillahnya sudah lagi diproses, kita sudah dalam penerbitan. Insya Allah mudah-mudahan doain ya, mudah-mudahan bisa segera terbit bukunya. Alhamdulillah sudah jadi, tapi tinggal proses penerbitan, pencetakan aja gitu, tapi sudah jadi gitu. Terus bukunya tentang apa sih? Nah, sedikit cerita nih. Jadi keajaiban itu ada pada ibu. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud keajaiban? Ya kita tanya-tanya dulu deh. Ini kita malam minggu santai aja teman-teman. Mau minum, mau makan, terserah tuh ya. Ada yang lagi kemarin abis nonton konser Blackpink kali ya gitu ya. Nggak apa-apa, santai aja. Jadi yang dimaksud keajaiban itu apa? Kok judulnya keajaiban itu ada pada ibu? Nah loh, ayah gimana tuh gitu ya. Jadi gini, pada dasarnya setiap orang itu bisa memberikan keajaiban kalau menurut pandangan saya ya. Tapi yang paling berperan tuh mana? Nah, kenapa ibu? Karena kan ibu adalah tempat pertama di mana anak mengalami penghidupan gitu ya. Nah, saya ngerasa gini, keajaiban itu ada pada ibu. Pembuat siaran di luar daftar. Seorang ibu itu adalah
madrasah pertama bagi anak-anaknya sebelum anak itu terjun ke sekolah. Terus kok keajaiban itu ada pada ibu? Gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu singkat aja ya. Saya menceritakan Pesan WhatsApp selain saya 4.333 pesan dari 32 chat. Saya pernah bilang tadi di awal ya. Saya punya hambatan komunikasi. Saya punya perilaku repetitif. Tahu repetitif? Nih begini. Tepuk-tepuk tangan, goyang-goyangin ulang-ulang. Kalau enggak cemas. Begini gitu ya. Itu diulang-ulang. Kemudian saya punya hambatan komunikasi. Komunikasi tuh misalnya gini. Orang nanya apa, saya jawabnya ke D. Orang nanya apa, saya jawabnya ke F. Gak nyambung kan? Gak bisa tektok dua arah. Dulu saya dicapek aneh ya nih anak ya gitu. Kok gak beda gitu sama anak-anak seusianya gitu. Cenderung diam, tidak ada ketertarikan. Jadi teman-teman tahu gak, dulu saya kalau diunjukin mainan, apa sih reaksi teman-teman kalau diunjukin mainan pada saat kecil? Pasti kan ada excited. Oh iya gitu ya. Ada ketertarikan untuk explore. Walaupun kita nggak bisa melihat, tapi kita ada ketertarikan untuk meraba. Tapi pada saya nggak ada. Jadi saya datar aja gitu. Nah, pada saat itu, ini kalau saya boleh cerita ya, nanti di buku saya akan cerita secara gamblang masalahnya apa. Pada saat itu mama saya itu sebenarnya bisa jadi berhubungan sama ketunanetraan saya atau di luar itu gitu. Waktu itu mama saya tuh nggak tahu kalau ada terapi tumbuh kembang. Kan biasanya ya anak-anak seperti itu kan mungkin ada yang namanya gejala-gejala autis. Nah itu biasanya kan ada ini ya, ada kliniknya yang bisa kita datangi. Itu tahun 2000 berapa tuh, waktu saya umur 5 atau 6 tahun, 2009 2010. 2007 2008 lah, pokoknya di sekitaran sampai 2010 gitu. Nah awalnya kan itu ini teman-teman, apa, kita tuh biasanya tau lah misalnya ada terapis gitu ya, ada kliniknya. Nah mama saya itu nggak ngerti sampai sebegitunya. Jadi mama saya tuh dulu pikirannya simple banget, nggak paham gitu loh bahwa anak ini tuh ada something, dan what apa sih ya, what can I do, apa yang bisa saya lakukan gitu, saya harus apa, what's next gitu, berikutnya saya harus apa. Nah mama saya di situ nggak ngerti bahwa ada kliniknya, ada terapinya gitu ya. Nah mama saya tahu nih anak kok aneh ya. Jadi saya dulu pernah disuruh ngerangkai kata, coba kamu bercerita tentang pasar. Nah saya kan dideskripsiin dulu tuh, di pasar itu ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, kita bisa belanja, banyak orang-orang di situ rame, kita bisa belanja apapun, misalnya bahan-bahan makanan, beli buat masak gitu ya. Nah saya dideskripsiin dulu tuh suasana pasar. Terus saya suruh ngulang, ya udah coba ceritain ke pasar gimana. Saya kan dulu sering banget diajak ke pasar gitu ya, seharusnya saya tahu juga itu pasar ada apa gitu. Awalnya bener tuh, 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat bener. Tiba-tiba di kalimat keempat terus ada kolam ikan. Di situ ada tamannya, banyak orang-orang lagi pada main. Lah kan nggak ada hubungannya ya antara pasar sama orang-orang lagi pada main. Apa hubungannya? Emang di pasar ada anak-anak lagi main? Kan nggak ada teman-teman. Nah di situ mama saya merasakan, ya anak kenapa ya gitu. Karena saya dulu sering, mungkin kalau orang-orang bilang, "Ih, Rahel pinter, udah bisa niru-niru." Pesan WhatsApp 4.337 pesan dari 32 chat. Yang punya masalah tadi, dia punya kebiasaan yang namanya scripting. Tahu scripting nggak? Salah gini nih, abis ngedengerin iklan Coca-Cola nih berapa hari yang lalu, bisa jadi tuh iklan udah setahun yang lalu teman-teman saya dengerin. Tapi di dalam otak kita ini kayak mengalami apa ya, delay imaginary gitu. Jadi kejadiannya kapan, tapi dia ngerespon lagi di waktu yang berbeda. Nah itu saya pernah tuh, saya lagi main BRB nih misalnya, terus saya inget iklan Coca-Cola, terus saya nyebutin Coca-Cola rasanya gitu, dan sebenarnya gak sesuai sama konteksnya saya lagi main BRB.
dan kadang anak-anak lain juga berbingung, ya itu sih kenapa gitu. Nah di situ sebenarnya orang tua saya udah merasakan nih keanehan-keanehan saya, merasakan bahwa sebenarnya masih banyak teman-teman ya yang saya ceritain, tapi ya kita ceritain itunya aja lah. Ini anak kenapa ya gitu. Mama saya waktu itu bertanya. Tapi karena mama saya dulu nggak tahu terapi, jadi saya belum pernah dibawa ke terapi tumbuh kembang. Bener, demi saya belum pernah dibawa ke terapi tumbuh kembang. Nah pada akhirnya mama saya ini oke, kita putuskan apa yang harus saya lakukan. Pada saat itu yang bisa mama saya lakukan adalah, karena saya pertama-tama yang harus dibenerin adalah cara komunikasinya. Setidaknya saya bisa tektok sama orang, kalau diajak ngobrol bisa nyambung dua arah. Nah akhirnya mama saya pertama-tama membenarkan dulu cara saya ngobrol, cara saya berbicara dengan orang lain, cara saya merespon orang. Akhirnya mama saya sering nih ngajak saya bercerita. Jadi kita sering berdialog. Kayak tadi nih misalnya mama saya bilang, coba kamu tulis tentang pasar, atau coba kamu tulis tentang taman bunga. Saya dikasih tahu dulu nih, taman bunga itu ada ini, saya dikasih tahu dulu. Kemudian saya diminta untuk menceritakan kembali. Kalau saya misalnya masih salah, masih nggak sesuai, itu diulang. Jadi bagaimana supaya saya ini bisa nyambung sama alurnya, sama topiknya. Nah setelah itu sudah berhasil, itu juga lama. Dari umur saya kurang lebih sampai usia 7 tahunan lah, 8-7 tahun gitu. Nah itu mama saya bener-bener fokus bagaimana sih supaya anak ini bisa diajak bicara. Karena pada saat itu mama saya nggak paham gitu bahwa oh ada terapis gitu. Yang mama saya lakukan adalah kesulitan anak ini apa dan anak ini harus diatasi gitu. Itu yang mama saya lakukan. Jadi kita konsisten setiap hari, ajak bicara, ajak ngobrol per topik ya, per hari itu misalnya selalu ada topik gitu. Coba kita cerita yuk tentang mainan ini misalnya, sampai aku bener-bener bisa tektok. Untuk tektok sama orang itu butuh proses yang lama. Makanya saya bilang, saya tulis itu judulnya Keajaiban Itu Ada Pada Ibu. Karena kalau ibu nggak konsisten, bagaimana keajaiban itu bisa hadir? Keajaiban itu dalam bentuk apa sih? Bisa jadi dalam bentuk kesuksesan yang nyata. Artinya seperti saya misalnya, gak kepikir ya seorang anak yang memiliki hambatan komunikasi sosial akhirnya bisa berbicara seperti ini gitu. Gak kepikir. Ada keajaiban yang sifatnya nyata, ibaratnya orang tua benar-benar memetik hasilnya. Tapi ada juga keajaiban yang kita investasi di akhirat. Jadi di buku saya menekankan bahwa ada dua analogi. Analogi pertama adalah ketika orang tua kita mendapatkan anak berkebutuhan khusus yang berhasil, itu keajaiban. Artinya orang tua bisa melahirkan keajaiban itu kepada anak-anaknya. Sesuatu yang dianggap nihil akan menjadi mungkin. Tapi bagaimana pada anak-anak berkebutuhan khusus yang tadi yang saya bilang? Dia tidak bisa berkembang, perkembangannya stuck. Keajaibannya di mana? Ada keajaibannya. Boleh jadi anak ini nanti yang akan menjadi investasi buat orang tuanya di tiket kalau buat orang tuanya di surga. Itu keajaiban. Dan keajaiban itu akan datang kalau orang tuanya benar-benar menganggap anaknya ini sebagai kawan, bukan beban. Satu, mama saya nggak pernah misalnya menganggap apa yang terjadi kepada saya adalah beban. Karena kalau kita menganggap sesuatu itu beban, kesana-sana ini kita akan merasa berat. Anak tidak diterima sekolah, kita berat, kan? Jadi mama saya selalu bilang itu kawan gitu. Makanya nanti saya di buku saya banyak menjelaskan gimana sih orang tua bersikap terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Bunyikan, tampilkan
Pembuat siaran. Memiliki anak berkebutuhan khusus itu sama seperti kita, ibaratnya kita perlu punya kesabaran yang 10 kali lipatnya, lebih, karena ibaratnya bener-bener pakai hati ya. Kita tuh sensitif, jadi kita tahu kondisi perasaan orang lain seperti apa, kita jauh lebih sensitif. Kalau orang tuanya misalnya merawat dia dalam keadaan stres, burnout, dalam keadaan yang lelah, itu akan menular energinya. Seperti itu ya Stari. Mudah-mudahan buku saya bisa terbit, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat orang tua lainnya. Dan sebetulnya saya juga lagi bikin kedua, judulnya ini mungkin teman-teman ada yang bisa berpendapat ya, nggak tahu saya dapat ide dari mana. Jadi saya bertekad bahwa ketika buku pertama terbit, nggak lama saya harus bisa menyelesaikan buku kedua. Judulnya adalah 101 Kiat Membuka Kebahagiaan. Gimana sih ibaratnya supaya kita tuh bisa merasa karena banyak orang yang kok aku tuh nggak bahagia ya, kok dia jauh lebih sempurna ya, misalnya banyak orang yang dilematikanya seperti itu. Makanya saya ibaratnya ketika saya bisa menulis dan saya bisa menghasilkan itu, ya saya nggak akan menyanyiakan itu. Tambahkan pembuat tambahkan komentar, kotak edit, bisa berguna gitu. Ketuk Dengan Sri Handayani Mukti, dalam daftar, lambai, garis bawah, lambai, gitu ya teman-teman. Hanatani Yuli, Stari Brosnan 18, amin, gak sabar mau baca hehe. Enggak, amin, gak sabar mau baca. Iya Stari, mudah-mudahan bukunya bisa terbit. Judulnya Keajaiban Itu Ada Pada Ibu. Ya alhamdulillah sudah finishing aja. Insya Allah nanti sudah mau pemasaran seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat, karena saya benar-benar tujuan buku itu apa sih? Apakah khusus buat orang tua ABK? Saya kalau dibilang tujuannya untuk apa, saya memang fokus ke anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi kepada orang tua yang lainnya juga bisa, karena apa yang kita cerminkan juga ibaratnya seharusnya sama gitu. Ketika misalnya di dalam buku itu saya menekankan nih, untuk orang tua perlu bersikap realistis, artinya tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kemauan orang tua ke anak. Itu bukan hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tapi untuk orang tua lainnya. Ibaratnya gimana sih kita ketika kita punya harapan, punya ekspektasi, kita nggak melebihi dari kesanggupan dan kemauan anak itu. Nah ibaratnya seperti itu. Jadi sebenarnya sikap-sikap seperti itu bukan cuma untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus saja, tidak, tapi dengan orang tua lainnya juga bisa. Karena ya tadi, setiap anak itu unik, mau itu anak disabilitas, mau itu anak yang non disabilitas, setiap anak itu dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Seperti itu. Jadi setiap anak itu nggak ada anak yang kadang kita suka pesan WhatsApp 4.343 pesan dari 32 chat. Oh ini pintar, ini nggak pintar, ini begini, ini kuat, ini lemah, ini pintar, ini nggak pintar, ini begini, ini. Kita kadang suka menggolong-golongkan anak gitu. Padahal sebenarnya setiap anak itu punya keistimewaannya masing-masing. Bukan hanya anak berkebutuhan khusus yang dibilang istimewa, tapi anak-anak lainnya juga sebenarnya punya keistimewaannya masing-masing. Makanya di buku itu saya benar-benar mencurahkan apa sih yang semestinya kita tuh sebagai lingkungan, sebagai masyarakat, gimana sikap kita yang seharusnya kepada mereka-mereka ini yang membutuhkan uluran perhatian kita. Artinya dengan apa kita bisa membantu? Dengan apa sih penerimaan? Kadang kita suka bingung ya antara penerimaan sama pasrah. Itu saya jelasin di dalam buku saya. Penerimaan itu gimana sih? Yang dimaksud dengan acceptance itu gimana? Apakah oke lah diterima? Udah gak apa-apa, dia anak saya. Terus kita gak melakukan apa-apa? Tentu juga tidak. Penerimaan apa yang sebetulnya perlu ditanamkan oleh orang tua? Ketika orang tua memutuskan untuk menerima apapun diagnosa, apapun yang ada di dalam diri anak itu, oke, saya terima. Tapi langkah apa sih
apa berikutnya untuk kita bisa menolong anak ini dari kondisinya. Saya dulu pernah mewawancarai mama saya. Jadi pada saat saya bikin buku, saya observasi dulu mama saya, karena buku itu sebetulnya poin-poin yang saya buat, selain saya belajar banyak dari berbagai pelatihan, berbagai seminar yang saya ikuti, berbagai kuliah yang sudah saya pelajari, saya juga observasi dari mama saya. Karena buku itu sebenarnya, poin-poin itu sebenarnya isi pikiran mama saya sendiri. Saya banyak kasih pertanyaan. Yang saya suka adalah saya nanya nih sama mama saya, "Mah, mama pernah nggak memutuskan untuk memaklumi saya?" Jadi ketika dulu mama saya menganggap, kok kayaknya anak ini aneh ya, kayaknya kok ada di luar anak-anak normal ya selain dia tunanetra gitu. Waktu itu mama pernah nggak kepikiran untuk memaklumi? Mama saya bilang, nggak perlu dimaklumi kayak gitu. Artinya orang tua perlu menolong anak ini semaksimal mungkin. Mama saya nggak ada kepikiran, udahlah maklum aja, anak ini mungkin emang punya begini kali. Mama saya tahu saya aneh, oke, disitulah mama saya mengatasi apa sih keanehan saya. Misalnya saya dulu sering sering melakukan gerakan-gerakan repetitif atau perilaku-perilaku yang berulang. Dari situ mama saya fokus, gimana sih nak kalau kamu di luar kamu tahan dulu ya. Misalnya kita kadang kan kalau lagi cemas, lagi senang suka tepuk-tepuk gini-gini gitu ya. Itu mama saya berusaha untuk saya bisa lebih adaptif di masyarakat. Makanya kalau teman-teman lihat saya ketika di luar, nggak ada yang curiga kan kalau saya punya ada something wrong gitu, ada sesuatu yang salah. Karena saya dilatih untuk bagaimana menempatkan diri di masyarakat. Artinya ketika orang tua dikaruniai anak berkebutuhan khusus, dia juga perlu diajarkan untuk beradaptasi di masyarakat. Artinya dia juga perlu diajarkan untuk menyesuaikan ini loh, kaidah-kaidah di masyarakat. Ada perilaku yang bisa diterima, ada perilaku yang tidak bisa ditoleransi, ada perilaku yang kurang disukai. Nah itu perlu dibikin list-listnya gitu. Jadi saya menekankan di dalam buku itu bahwa apa yang harus dilakukan, sikap kita kepada mereka tuh bagaimana sih. Menyayangi sama mengkasihani beda loh. Menyayangi artinya kita peduli kepada mereka, kemudian kita berbuat semaksimal mungkin, artinya mereka bisa berdaya karena kita sayang. Kita nggak mau ketika misalnya orang tuanya berpulang, kita nggak mau anak ini tidak berdaya, menjadi anak tidak berdaya. Maka karena kita sayang, maka kita berdayakan anak ini. Itu intinya. Mama saya selalu berpesan, itu intinya. Kita sayang ketika kita mampu memberdayakan anak ini semampunya. Tapi kalau cuma kasihan, nggak ada tindakan, kadang-kadang simpati, udah kasihan, udah biarin aja. Nah itu yang justru malah nggak sehat gitu. Sebenarnya Pesan WhatsApp poin-poin yang 4346 pesan dari 32 chat. Keajaiban. Apa aja sih yang orang tua lakukan yang ternyata itu sebenarnya tidak sesuai, yang sebenarnya malah akhirnya menghambat antara orang tua dan anak. Ada misalnya orang tuanya nganggap, oh anaknya dosa kali ya, dosa saya nih, hasil dosa saya makanya dikasih anak begini. Nggak ada orang tua yang dosa terus dapat anak seperti itu. Karena bagaimanapun anak itu tetap diberikan sesuai dengan fitrahnya ya. Jadi maksudnya kalau memang udah takdirnya berarti orang tua yang mampu. Nah mampu itu bukan cuma harta. Misalnya gini, saya nggak punya uang yang cukup, kenapa saya diberikan anak seperti ini? Mampu itu bukan cuma harta. Banyak kok ya kita banyak harta tapi kita sebenarnya tidak sanggup secara psikis gitu. Jadi kesanggupan itu oke, kalau masalah ekonomi mungkin penyertanya yang support sistemnya. Tapi Tuhan lebih tahu. Ketika Tuhan menitipkan satu anak yang spesial, pasti Tuhan juga menitipkan rezekinya. Pembuat siaran Anaknya pasti di akan luar membawa daftar. rezeki, iya nggak sih? Nah, jadi itu dia ya teman-teman ya. Pembuat tambahkan Jadi, komen. Lambaikan mudah-mudahan Christine garis Sri Handayani Mukti. ya ada mama saya komen, iya kirim emot ya. Ya, jadi mama mungkin boleh bisa berbagi juga kepada orang tua lainnya. Nanti kalau bukunya udah terbit, mama bisa berbagi kira-kira apa sih yang udah mama lakukan gitu, karena biar jadi pengalaman juga kan gitu. Karena kan
Christine garis bawah Linda garis bawah Sky bergabung. Ya, jadi Lambaikan tangan. boleh nanti Christine garis Mama bawah. berbagi ya, biar bisa jadi poin-poinnya. Kan kalau cuma baca di buku mungkin lebih susah ya untuk dicerna gitu, karena nanti banyak bahasa-bahasa yang berhubungan sama psikologi. Tapi kalau Mama langsung yang memberikan satu-satu poin ya, mungkin orang tua jauh lebih bisa menangkap gitu, apa sih yang harus dilakukan, sikap-sikap seperti apa yang sebaiknya tidak boleh kita Pesan WhatsApp tidak boleh kita 4.347 pesan dari 32 chat. Nah itu mungkin Mama tuh bisa menjelaskan ya gitu. Jadi ranahnya Mama sebetulnya teman-teman. Pembuat Gitu ya. Christine tambahkan. Kalau ada yang nanya, itu Rahel gimana nulisnya pakai braille. Tuh ada yang nanya, kalau setiap kali saya ngomong doain ya saya mau bikin buku, itu covernya udah jadi gitu. Saya kan pernah waktu itu kasih story ya cover buku saya. Nah terus ada yang nanya, itu nulisnya pakai buku braille? Tidak teman-teman, karena kalau pakai huruf braille tidak akan bisa terbit, karena ibaratnya gini, kan akan jauh lebih memakan waktu ya. Dan terus gimana cara mencetaknya gitu kalau pakai huruf braille. Jadi saya tetap menulis itu di laptop, sama seperti para penulis lainnya, tetap di laptop. Mereka kita nulis, kami ini atau saya nulis di laptop gitu ya, sama gitu. Jadi nulisnya bukan pakai huruf braille, tidak, tapi nulisnya di laptop. Ketika tulisannya sudah selesai, sudah diedit, sudah rapi, baru saya kirim ke penerbitnya seperti itu. Nah Pak, ini gimana, berikan penilaian terhadap tulisan saya. Nah, baru di situ pihak penerbit juga bisa membaca seperti itu. Dan saya juga mau berterima kasih atas teman-teman orang tua yang sudah benar-benar berperan serta dalam tulisan saya, dalam pembinaan karya saya, khususnya Mama yang benar-benar sudah berperan aktif gitu ya, karena tulisannya juga berisi tentang perjalanan Mama selama mengasuh saya sebetulnya. Kemudian buat orang tua ya, buat kedua orang tua, buat papa, buat keluarga, ada para dosen yang luar biasa yang sampai sekarang masih tetap setia, dan juga semua teman-teman gitu. Itu kalau tanpa mereka jujur sih saya nggak tahu apakah saya bisa menuliskan karya sedemikian rupa atau tidak gitu. Karena bagi saya ya mereka itu ibaratnya, saya selalu bilang kalau orang-orang terdekat saya itu pengganti organ saya. Jadi ya tanpa mereka saya nggak akan pernah bisa menjadi apapun Lainnya. Nah, makanya nih tambahkan lambai Nisbatul garis bawah Uyun bergabung. Makanya teman-teman yang dikasih kesempurnaan harus jauh lebih semangat, karena kalian itu punya alat yang lengkap dan punya fungsi yang baik. Ada orang alatnya lengkap sama seperti saya. Saya punya 2 mata, saya punya 2 tangan, punya 2 kaki, punya 2 telinga, tapi kadang cara kerja di dalamnya itu bermasalah. Lengkap iya, tapi dalamnya ibaratnya cara fungsinya secara fungsionalnya bermasalah gitu. Nah itu benar-benar harus dimanfaatin gitu. Gitu ya teman-teman, doain mudah-mudahan bukunya bisa terbit. Insyaallah mudah-mudahan tidak lama. Gitu. Kalau ditanya idenya apa sih Rahel yang melatar belakangi kenapa Rahel bisa nulis itu, kan judulnya Keajaiban Itu Ada Pada Ibu. Satu, sebetulnya saya terinspirasi dari mama saya, karena jujur mama saya ibaratnya bukan orang yang fokus dalam dunia pendidikan, kuliahnya juga bukan yang berhubungan dengan pendidikan, tapi saya rasa ketika mama saya memperlakukan saya kok nyambung ya sama apa yang saya pelajarin pada saat saya besar gitu. Jadi saya luar biasa gitu. Awalnya saya kagum sama mama saya. Terus kedua, saya merasa bahwa banyak orang tua yang memerlukan ini gitu. Karena gimana ya, memiliki anak-anak spesial itu gak mudah teman-teman. Dan kita itu ketika dikasih anak berkebutuhan khusus itu benar-benar harus punya pikiran yang jangka panjang.
Nah itu yang saya pikir banyak orang tua yang burn out, akhirnya stres, merasa lelah untuk mengurusi anak ini, merasa nggak ada harapan, merasa putus asa. Nah itu saya pengen bahwa bisa kok, anak ini bisa berdaya, Pesan anak itu WhatsApp bisa berkembang. 4352 pesan dari 32 menyampaikan chat. pesan bahwa anak ini bisa berkembang. Cuma kitanya yang harus konsisten. Kalau orang tua tidak konsisten, maka bagaimana anak ini bisa berkembang? Sekarang gini, banyak orang tua yang menyerahkan anaknya ke terapis, tapi di rumah oke, sudah tidak diapa-apakan lagi. Terapis yang paling baik adalah ketika orang tua juga ikut serta. Karena kan kalau terapis itu paling berapa jam sih? Berapa kali sih dalam seminggu gitu? Atau misalnya berapa hari sekali sih misalnya gitu. Tapi kan kalau orang tua kita bener-bener full ya. Kita bener-bener yang tahu anak kita itu seperti apa. Jadi itu dia, makanya saya berharap bahwa buku ini bisa menjadi ibaratnya bisa menjadi manfaat gitu untuk orang tua lainnya, terutama orang tua baru yang kita nggak ada sekolahnya ya untuk kita bisa siap menjadi orang tua. Pada saat kita diberikan anak seperti itu, kita nggak ada sekolahnya untuk mempersiapkan diri dulu, bernegosiasi dulu, nggak ada. Panglentra garis lam Jadi seperti itu teman-teman. Nisbat Sri Ada Handayani lagi yang Mukti mau lambaikan ditanyakan garis bawah Imam Subakti seputar buku lambaikan atau Hanatan apapun gitu ya? Stari Brosnan Sebelum 18 saya lambaik Maula mungkin lambaikan saya tangan baca-bacain ini dulu Skadot ya komen ya teman-teman. Stari Brosnan 18 apa sudah dipublikasi Ya jadi Skad seperti itu ya. Jadi Stari Brosnan silakan 18 kalau ada yang mau boleh diceritakan sedikit tidak ditanyakan lambaik HPS terkait 1000 dengan saya. lambaikan Sansan garis lambaik Darulaz Ya, lambaik oke. Pit lam Ati lambaik Yasdi Suryanto Terima kasih bergabung teman-teman yang sudah bergabung. lambaik Fader Sri Handayani Mukti Rahel bagaimana pendapatmu tentang Nah, lambaik oke. Jadi kesimpulannya adalah kita benar-benar perlu menyiapkan hati. Boleh nggak sih orang tua misalnya merasa lelah atau kita merasa lelah nih dengan semua ini, boleh. Tapi jangan pernah kita menggembar-gemborkan kelelahan kita di depan semua orang. Karena orang lain itu belum tentu paham. Dan ini bisa jadi aral. Mama saya sering bilang kalau saya sering nanya nih, misal, Mama pernah gak sih lelah? Ya pasti ada lah, namanya manusia gitu, capek gitu. Tapi udah, cukup kita. Ketika kita merasakan, oh kayaknya saya lagi lelah nih. Oke, ya udah kita menyingkir sebentar dari anak kita gitu ya. Jadi gak perlu misalnya kita capek banget tahu ini, kok begini. Ya emang hidup mah tempatnya capek kan, ibaratnya ya. Kalau kita sampai kita berpulang ya hidup akan terus capek sebetulnya. Cuma balik lagi, kalau prinsip di dalam buku saya adalah saya belajar dari mama saya untuk belajar menjadikan beban sebagai kawan. Itu karena kalau kita jadiin beban sebagai beban gak akan selesai. Seperti tujuan dosen atau para pendidik kita yang luar biasa ini memberi ujian tuh untuk apa sih? Memberikan ujian soal-soal yang susah gitu ya, yang menurut kita susah sebenarnya, tapi kalau bagi orang-orang yang belajar tentu tidak. Untuk apa sih tujuan para pendidik mengadakan ujian? Ada ujian ulangan harian, ada ujian akhir, ada ujian tengah semester, ada ujian kenaikan kelas. Itu untuk apa? Bukan untuk menyulitkan kan? Nggak ada misalnya biar anak didik saya semua merasa kesulitan, nggak ada. Tujuannya tuh untuk ya kita bisa naik, yang kuliah bisa naik ke semester berikutnya tanpa harus mengulang bagi yang lulus gitu, yang sekolah bisa naik kelas. Nah itu jadi nggak ada di dunia ini yang membebankan kita, sebenarnya nggak ada. Yang bikin beban sebenarnya kita sendiri. Nah hidup tuh pilihan, kita mau maju atau kita mau stuck di situ, itu pilihan kita, itu adalah keputusan kita. This is
our choice. Itu adalah keputusan kita, yang pilihan yang oke kita pilih gitu. Jadi misalnya nggak ada yang sifatnya itu membebankan ya, apalagi anak berkebutuhan khusus tadi, yang mana mereka sudah dititipkan rezekinya, sudah dijamin penghidupannya gitu. Jadi intinya kesiapan orang tua aja. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah support, terutama pada hari ini. Saya nggak nyangka banget loh, kita mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan teman-teman kalau mau kasih pertanyaan ke saya juga nggak apa-apa, nggak usah ini ya, Pembuat nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah misalnya merasa aduh takut nanti Rahel jadi tersinggung. Nggak, karena saya dilatih untuk tetap hadapi gitu. Kalau orang yang tanda kutip sama kita, artinya mereka misalnya menyudutkan kekurangan kita, karena mereka nggak ngerti keadaan kita yang sebenarnya. Dan orang yang nggak tahu itu seharusnya diapain sih? Dia diberitahu, bukan dimarahi. Kita nggak tahu nih gimana cara menyalakan komputer, kan bukan dimarah-marahi. Kamu gimana sih kayak gitu aja nggak tahu, kan kayak gitu. Jadi teman-teman, misalnya kita bikin sesi live lagi nih kayak sekarang gitu ya, malam minggu. Nah kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja, nggak apa-apa. Mau itu terkait kekurangan saya, atau terkait dengan bagaimana kegiatan saya, bagaimana saya menjalani hidup saya, it's okay, tanyain aja. Jadi nggak ada sungkan atau apapun jenisnya, takut aku baper, takut aku marah, takut aku tersinggung, itu nggak ada ya teman-teman. Jadi santai, slow gitu ya. Udah teman-teman yang mau istirahat, tapi terima kasih banyak kehadirannya. Boleh juga yang mau bergabung, mungkin kita nanti ngadain sesi curhat gitu ya. Boleh kok, saya terbuka gitu. Selama teman-teman misalnya ketika mau bergabung ada konfirmasi sebelumnya, izin ya saya mau apa tujuannya gitu. Jadi saya bisa mempertimbangkan lagi. Terima kasih teman-teman, semoga bisa lancar ya, selamat berlibur besok. Dan nah bagi yang mau malam mingguan, silakan malam mingguan ya teman-teman ya. Kita akhiri, doakan mudah-mudahan buku saya bisa segera terbit, segera launching, amin. Dan mudah-mudahan buku kedua saya juga bisa terrealisasikan, insya Allah. Mudah-mudahan ya, selama Tuhan masih memberikan banyak peluang untuk saya untuk bisa sampai pada saatnya gitu. Nah terima kasih teman-teman, kita akhiri saja ya, karena sini sudah menunjukkan pukul berapa ya Sally? Oke, terima kasih, saya tutup. Mohon maaf apabila saya memiliki banyak kesalahan, karena kita di sini sharing pengalaman saja. Dan mudah-mudahan nanti sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Nah, di minggu berikutnya, catat, kita nanti akan bahas tentang pendidikan ala Finlandia. Gimana sih sistem pendidikan di Finlandia? Apa sih yang harus dicontoh gitu ya? Indonesia, guru-guru atau pendidik kita tuh harus seperti apa sih? Minimal walaupun tidak 100%, tapi kita bisa mengambil kebaikannya. Apa yang sudah diterapkan kita bisa oke, kita tuh sama anak didik harus seperti ini, seperti itu. Tunggu ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam sesi yang berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, salam akhir pekan. Pembuat pola tombol tutup.